Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya mahasiswi dari Selain Zawiyah Sekalangsa. Saya Fajri Zura, Unit 2, Prodi PBI. Saya di sini akan berpidato tentang eksistensi berbahasa. Sebenarnya bukan hal baru tentang Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan negara budaya yang sangat banyak dan beragam, berbagai suku, tradisi, flora, dan fauna, dan juga jenis bahasa bisa dijumpai di setiap daerah di Indonesia. Sungguh betapa sangat kayanya negara kita, Indonesia. Namun dengan segala keanekaragaman tersebut, bukan hal yang mudah pula untuk menjaga dan melestarikan harta Indonesia tersebut. Salah satunya adalah bahasa. Oleh karena itu jenis bahasa kita sangat banyak dan beragam. Maka perlu adanya bahasa nasional sebagai identitas, yaitu bahasa Indonesia. Dan dengan demikian, tidak semua penduduk Indonesia mengenal bahasa Indonesia. Di beberapa daerah pelosok di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi juga banyak penduduknya yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal ini bisa saja dimaklumi karena Indonesia memang memiliki beragam budaya, termasuk bahasa. Sebagian masyarakatnya lebih memilih menggunakan bahasa asli daerah mereka tersebut yang diturunkan secara turun-temurun daripada menggunakan bahasa Indonesia, terutama masyarakat yang sudah berusia lanjut. Bahkan tidak hanya masyarakat yang berusia lanjut saja, tetap di antara mereka masyarakat yang berusia remaja pun banyak yang enggan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak sedikit remaja yang suka menggunakan bahasa asing agar diterima di dalam pergaulannya. Memang bahasa asing seperti bahasa Inggris misalnya, sudah memiliki pengaruh yang sangat tinggi dan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apabila Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang bangga berpidato menggunakan bahasa Indonesia di hadapan tamu-tamunya di negara lain, berbeda dengan sekarang. Dalam pidato Presiden kini sudah banyak terdapat istilah asing, seperti pidatonya beliau di BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia, tahun 2011 lalu. Memang sangat disayangkan karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 pun sudah diatur bagaimana bahasa Indonesia yang digunakan sebagai identitas dan wujud eksistensi bangsa. Berdasarkan pasal 25 pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia memang digunakan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Namun, memang disinilah fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa persatuan bagi masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan bahasa. Namun, seiring zaman berkembang, kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri malah semakin terjepit. Selain karena pengaruh asing yang ada di masyarakat, tetapi juga karena masyarakat itu sendiri, terutama generasi muda bangsa Indonesia, yang kurang mau mengerti tentang bahasa Indonesia. Pengaruh pergaulan yang melibatkan bahasa asing di dalamnya dan bersikap apatis beberapa saudara kita terhadap bahasa Indonesia. Namun eksistensi bahasa negeri ini mulai pudar. Bukan itu saja, sebuah fenomena tentang penggunaan bahasa Indonesia dan kata-kata yang sembarangan tanpa mengikuti kaedah bahasa Indonesia yang benar dan dalam berkomunikasi melalui pesan singkat sudah menjadi hal yang biasa di kalangan remaja kita. Jika terus berlanjut seperti ini, bukankah kondisi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia, sedang dalam kondisi di ujung tanduk? Memang kita tidak akan sadar betapa pentingnya apa yang kita miliki sebelum kita kehilangan
sebelum kita kehilangan. Namun jika kita mau belajar untuk bisa lebih peka terhadap apa yang ada di sekitar kita dan mau menjaganya, tentu saja harta negeri ini salah satunya yaitu bahasa negara kita. Salah satu negara kita miliki pun akan terpelihara dan terjaga dengan baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.